Puji, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara daring pada pagi hari ini dalam acara seminar bioteknologi dengan tema yang sangat menarik, yaitu mikrobioma usus dan hubungan dengan kesehatan mental. Perkenalkan, saya Diana Cantika, mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai moderator selama jalannya acara berlangsung. Seminar ini diadakan sebagai bentuk upaya untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita mengenai hubungan erat antara sistem pencernaan manusia, khususnya pada mikrobioma usus dengan kesehatan mental. Nah, topik ini juga sangat relevan dengan kondisi kehidupan yang modern saat ini, yang dimana stres pada pola hidup sering mempengaruhi kesehatan tubuh dan pikiran kita. Adapun rangkaian acara pada seminar hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator, yang kedua sambutan singkat dan perkenalan pemateri, yang ketiga ada pemateri-materi oleh pemateri, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup dan dokumentasi bersama. Baik hadirin sekalian, kini kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Nah, pada seminar hari ini kita beruntung sekali nih karena akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa yaitu Wulan Hibatul Jana dan Anastasia Nurfadila. Keduanya merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga yang memiliki ketertarikan besar pada bidang bioteknologi dan kesehatan manusia. Nah, dalam kesempatan ini mereka akan membawakan materi bersama dengan judul Mikrobioma Usus dan Hubungannya dengan Kesehatan Mental. Nah, materi ini juga akan membahas bagaimana mikroorganisme yang hidup di dalam usus manusia itu dapat mempengaruhi fungsi otak, sistem saraf, serta kondisi psikologis seseorang. Selain itu juga akan dijelaskan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan mikrobioma usus dan dampaknya terhadap kesehatan mental kita. Baik, tanpa berlama-lama, mari aja kita sambut dengan sangat semangat yang hangat kepada Wulan Hibatul Jana dan Anastasia Nurfadilah. Kami persilakan untuk memaparkan materinya. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada kedua pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menyempatkan waktunya untuk presentasi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih mikrobioma usus itu apa? Enggak, Nggak tahu, Kak. Bisa jelasin tidak? Jadi, mikrobioma usus itu adalah kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan archaea yang hidup di saluran pencernaan manusia. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang hubungannya dengan otak, kita perlu paham dulu apa itu mikrobioma usus. Yang sudah saya jelaskan tadi, mikrobioma usus itu kumpulan mikroorganisme. Aduh. Terus jumlahnya diperkirakan mencapai 100 triliun mikroba, bahkan melebihi jumlah sel tubuh manusia. Selanjutnya ada macam-macam mikroba. Di sini ada mikroba baik dan mikroba jahat. Jadi kalau misalkan mikroba baik itu lebih dominan daripada mikroba jahat, tubuh itu cenderung lebih sehat. Di mana kalau misalkan mikroba baiknya itu lebih banyak di dalam tubuh kita daripada mikroba jahat, nah tubuh kita itu mengalami kesehatan gitu, cenderung sehat. Tapi kalau misalkan mikroba jahatnya itu lebih dominan daripada mikroba baik, keseimbangan tubuh kita itu dapat terganggu dan mengakibatkan tubuh itu menjadi tidak sehat gitu, teman-teman.
Selanjutnya ada komposisi mikrobioma usus. Nah, yang pertama itu ada Firmicutes, di mana Firmicutes ini adalah kelompok bakteri yang umumnya memiliki dinding sel tebal dan umum karena mengandung banyak peptidoglikan. Banyak diantaranya berbentuk bulat, tuh ada yang berbentuk bulat, batang, dan beberapa jenis mikroba itu, eh iya, seperti Firmicutes bermanfaat bagi tubuh manusia, terutama dalam usus, karena Firmicutes ini membantu mencerna makanan dan menghasilkan energi dari karbohidrat serta lemak. Tapi ada juga yang bisa menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena seperti Clostridium atau Staphylococcus. Jadi kelompok ini memiliki adanya baik untuk pencernaan dan ada juga yang bisa menimbulkan infeksi. Selanjutnya ada Bacteroidetes, di mana Bacteroidetes ini merupakan kelompok bakteri yang banyak ditemukan di usus manusia dan hewan, serta di lingkungan seperti tanah dan bakteri. Nah, bakteri Bacteroidetes ini sangat penting karena membantu menguraikan serat dan bahan organik kompleks yang tidak bisa dicerna oleh tubuh sendiri. Dengan bantuan bakteroid bak, sorry, Bacteroidetes ini, nutrisi bisa diserap lebih baik dan keseimbangan mikrobiomanya usus ini tetap terjaga. Jika jumlahnya seimbang, usus menjadi sehat. Tapi kalau misalkan terganggu, bisa memicu gangguan pencernaan atau obesitas. Selanjutnya, yang ketiga ada Actinobacteria, di mana Actinobacteria ini adalah kelompok bakteri yang banyak ditemukan di tanah dan tubuh manusia, terutama di kulit dan usus. Mereka dikenal sebagai penghasil antibiotik alami. Misalnya Streptomyces yang menghasilkan streptomycin dan tetrasiklin. Dalam tubuh manusia, Actinobacteria ini membantu menjaga keseimbangan mikroba dan melindungi dari bakteri berbahaya. Nah, selain itu juga di alam mereka berperan penting teman-teman dalam menguraikan bahan organik menjadi zat yang menyuburkan tanah. Yang keempat ada Proteobacteria, di mana Proteobacteria ini kelompok bakteri yang sangat beragam, mencakup banyak jenis yang hidup bebas di alam maupun di dalam tubuh makhluk hidup. Beberapa di antaranya berperan penting seperti rhizobium yang mengikat nitrogen di akar tanaman sehingga membantu pertumbuhan. Sementara yang lain bisa menyebabkan penyakit seperti Escherichia coli atau Salmonella. Karena keberagamannya ini dianggap salah satu yang paling penting dalam ekosistem dan penelitian bioteknologi. Di sini ada fungsi mikrobioma usus. Fungsi mikrobioma usus ini ada banyak sekali teman-teman. Yang pertama itu ada membantu pencernaan dan metabolisme. Di sini ada menguraikan serat menjadi asam lemak, rantai pendek seperti butirat untuk energi sel usus. Jadi mikrobioma usus punya peran besar dalam membantu tubuh mencerna makanan. Banyak makanan, terutama serat dari buah, sayur, dan biji-bijian. Tidak bisa, tapi tidak bisa diuraikan oleh enzim tubuh kita sendiri. Nah, disinilah mikrobioma ini berperan penting. Mikroorganisme ini memfermentasi serat menjadi short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek seperti butirat, asetat, dan propionat. Terus mikroorganisme ini juga memfermentasi serat menjadi
sumber energi bagi sel-sel di dinding usus dan menjaga kesehatannya tetap optimal. Selain itu, butyrat juga memiliki efek antiinflamasi yang membantu mencegah peradangan pada usus dan sistem metabolisme secara keseluruhan. Yang kedua ada membantu produksi vitamin, menghasilkan vitamin K, B12, dan B kompleks penting bagi darah dan saraf. Ternyata selain membantu pencernaan dan metabolisme, fungsi mikrobioma usus ini bisa membantu produksi vitamin. Beberapa di antaranya ada vitamin K, B12, dan B kompleks. Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, sedangkan B12 ini dan B12 dan B kompleks ini berperan penting dalam menjaga fungsi saraf, pembentukan sel darah dari vitamin K, dan metabolisme energi. Jadi, tanpa mikrobioma yang seimbang, tubuh bisa mengalami kekurangan vitamin meski asupan makanannya itu cukup. Yang ketiga ada melatih sistem kekebalan tubuh. Sekitar 70% sistem kekebalan tubuh kita itu sebenarnya berada di dalam usus. Mikrobioma ini membantu melatih sistem imun agar bisa membedakan mana zat yang berbahaya dan mana yang tidak perlu dilawan. Jadi dengan kata lain, mikroba ini berperan seperti pelatih bagi sistem imun kita. Kalau mikrobiomanya terganggu, sistem imun juga bisa menjadi selalu aktif yang menyebabkan tubuh itu mengalami alergi, penyakit autoimun atau peradangan kronis. Yang keempat, ada membentuk lapisan pelindung di dinding usus. Nah, ini menjaga lapisan mukosa agar tidak terjadi leaky gut atau usus bocor. Jadi, jika lapisan mikrobiomanya rusak, bisa terjadi kondisi yang disebut leaky gut atau usus bocor, di mana zat berbahaya itu masuk ke sirkulasi darah dan memicu peradangan di seluruh tubuh. Nah, kondisi ini bisa berdampak bagi berbagai gangguan, em, mulai dari kelelahan kronis, terus nyeri sendi, hingga gangguan suasana hati. Terus yang terakhir ada fungsinya berperan dalam mengatur hormon dan sistem saraf. Nah, ini menghasilkan zat kimia seperti serotonin dan dopamin yang memengaruhi suasana hati dan kesehatan mental. Nah, mikrobioma ini bisa memproduksi zat kimia kan, terus seperti serotonin, dopamin, dan GABA yang berperan besar dalam mengatur suasana hati seperti tidur, stres, dan kecemasan. Sehingga 90% serotonin yang sering disebut hormon bahagia justru diproduksi di usus, bukan di otak. Ketika keseimbangan mikrobioma terganggu, yang sudah saya jelaskan tadi, hal itu juga bisa memengaruhi emosi dan kesehatan mental seseorang. Terus di sini ada apa ya? Manfaat, aduh, tarik ya. Sebentar teman-teman. Manfaat mikrobioma usus bagi manusia. Yang pertama itu ada membantu proses pencernaan makanan, menghasilkan vitamin yang tadi saya jelaskan, K, B12, dan B kompleks. Terus ada menjaga sistem kekebalan tubuh, melindungi dinding usus dari zat berbahaya, mengatur metabolisme tubuh, dan mempengaruhi suasana hati dan kesehatan mental. Terus ada menekan pertumbuhan bakteri jahat, mendukung keseimbangan hormon dan energi. Nah, di sini ada
peran mikrobioma dalam penyakit mental. Mikrobioma seperti eh, usus itu kumpulan bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain di saluran pencernaan. Ternyata mereka ini kayak seperti bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain bisa mempengaruhi kesehatan mental melalui eh, s- apa tadi usus bocor kayak sumbu ini adalah jalur komunikasi dua arah antara usus dan otak yang melibatkan neurotransmitter, hormon, dan sistem imun. Mikrobioma yang seimbang membantu menghasilkan zat-zat penting seperti GABA, serotonin, dan dopamin yang mempengaruhi suasana hati, tidur, dan stres. Tapi jika terjadi disbiosis, disbiosis itu ketidakseimbangan mikrobioma. Nah, produksi zat ini bisa terganggu dan sinyal dari usus ke otak itu menjadi tidak optimal. Hal ini dapat meningkatkan resiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, autisme, dan stres kronis. Ternyata ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan bahwa mikrobioma ini dapat memicu peradangan sistematik yang memengaruhi otak sehingga suasana hati itu menjadi lebih mudah terganggu. Sebaliknya, jika perbaikan mikrobioma ini melalui probiotik, prebiotik, atau diet sehat, dapat membantu memperbaiki mood yang membantu menjaga keseimbangan kimia otak dan kesehatan mental secara keseluruhan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Anastasia Nurfadilah. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada disbiosis usus dan gangguan mood. Jadi, disbiosis adalah kondisi ketika bakteri jahat mendominasi usus, menyebabkan gangguan keseimbangan mikrobiota. Faktor yang menyebabkannya itu seperti pola makan tinggi, gula, pola makan tinggi dan gula dan lemak, gangguan antibiotik berlebihan, stres kronis, dan kurangnya tidur. Nah, teman-teman, jadi disbiosis ini bisa dibilang keadaan ketika keseimbangan mikrobioma di usus kita itu terganggu. Biasanya di dalam usus kita itu ada jutaan mikroba baik dan jahat yang hidup berdampingan. Tapi kalau bakteri jahatnya itu lebih banyak, itu bisa bikin tubuh kita itu semakin berantakan. Dan kalau misalkan sering makan makanan tinggi gula dan lemak, dan jarang makan yang sehat, atau sering stres dan kurang tidur, itu bisa bikin bakteri baik kita itu menurun dan memperparah karena antibiotik nggak cuma butuh bakteri jahat, tapi juga bakteri baik. Akibatnya ini tubuh jadi lebih gampang mengalami inflamasi dan produksi autoimmune seperti so- serotonin atau dopamin menurun. Dua zat kimia yang penting banget buat mengatur mood dan perasaan bahagia kita. Makanya dari sini kita tuh bisa dilihat kalau kesehatan mental itu ternyata nggak cuma mempengaruhi otak saja, tapi juga kondisi mikrobioma di usus kita. Nah, boleh di slide selanjutnya. Punten, teh itu op, Oh iya, maaf ya.
Nah, selanjutnya di sini ada poros usus otak atau good brain axis. Poros ini adalah sistem komunikasi dua arah antara otak dan saluran pencernaan. Komunikasi ini terjadi melalui beberapa jalur utama. Yang pertama ada jalur parafagus dan sistem imun. Selanjutnya ada sistem endokrin atau hormon. Nah, di bagian ini tentang yang namanya good brain axis atau poros usus otak. Jadi ternyata usus dan otak itu nggak berdiri sendiri, tapi mereka saling berkomunikasi dua arah. Otak itu bisa mempengaruhi kerja usus, dan sebaliknya usus juga bisa mengirimi sinyal ke otak. Ada tiga jalur yang tadi saya bahas, itu yang pertama kan saraf vagus. Saraf vagus itu saraf panjang yang langsung menghubungkan otak dengan organ-organ di perut, termasuk usus. Lalu yang kedua, sistem imun, di mana mikrobioma ini mempengaruhi kadar peradangan dalam tubuh, dan kalau peradangan meningkat, itu bisa sampai mempengaruhi sesuatu suasana hati kita itu dan fungsi otak. Yang ketiga itu ada lewat sistem endokrin atau hormon. Misalnya, hormon kortisol saat stres. Jadi kalau mikrobioma kita nggak seimbang, hormon stres bisa meningkatkan dan akhirnya bisa suasana hati jadi buruk. Semua komunikasi ini kan bisa terjadi terus-menerus. Makanya usus sering disebut sebagai otak kedua karena mempengaruhi sangat besar terhadap sistem saraf mood kita. Boleh dilanjut nextnya. Nah, selanjutnya ada mikrobioma dan kesehatan mental. Yang pertama di sini ada depresi. Keragaman mikrobioma menurun, bakteri baik berkurang, bakteri memicu peradangan meningkat, dan kecemasan. Kecemasan itu produksi GABA berkurang atau saraf lebih mudah tegang. Lalu ada autisme. Autisme ini komposisi bio mikrobioma berbeda atau perbaikan mikrobioma bisa bantu gejala perilaku. Dan ada serotonin. 90% diproduksi di usus. Ketidakseimbangan mikrobioma ini menurun mood dan motivasi. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa contoh nyata bagaimana kondisi mikrobioma bisa berhubungan dengan adanya kesehatan mental kita. Yang pertama di sini ada depresi. Peningkatan menunjukkan bahwa keragaman mikrobioma usus ini penderita depresi itu menurun. Artinya jumlah variasi bakteri sebaiknya itu sedikit. Sedangkan bakteri yang bisa memicu peradangan justru meningkat. Akibatnya tubuh jadi lebih mudah stres dan mood cenderung turun. Yang kedua di sini ada kecemasan, di mana kecemasan ini bakteri di usus juga berperan dalam produksi GABA, yaitu zat yang membantu meningkatkan saraf atau GABA-nya sedikit karena mikrobioma tidak seimbang. Otomatis saraf jadi lebih mudah tegang dan seseorang lebih rentan cemas. Lalu ada autisme. Beberapa penelitian menekankan bahwa anak dengan autisme punya komposisi mikrobioma yang berbeda dibandingkan dengan anak normal. Bahkan eh, beberapa beberapa perbandingan anak normal itu ada di berbasis mikrobioma bisa membantu perbaikan perilaku atau fungsi sosial mereka. Dan yang paling menariknya itu di sini ada 90% serotonin atau hormon kebahagiaan kita justru lebih dibuat di usus, bukan di otak. Jadi kalau mikrobioma kita rusak, produksi serotonin juga bisa terganggu dan itu bikin mood serta motivasi kita itu menurun. Intinya kondisi mental yang seperti stres, cemas, bahkan depresi itu ternyata punya hubungan yang sangat erat dengan kehidupan mikroba di dalam usus kita. Nah, tipsnya itu bayangkan nih. Jadi kita ada ini bayangkan jika usus kita itu
kayak teman atau banyak tanaman bagus, bakteri baik, suasananya segar. Tapi kalau yang tubuh malah gulma atau bakteri jahat. Taman jadi rusak dan efeknya bisa sampai kepala kita. Selanjutnya di sini ada penelitian dan fakta. Di sini ada percobaan pada hewan mikrobioma dari tikus. Percobaan pada hewan, ketika mikrobioma dari tikus yang mengalami stres berpindah ke tikus yang sehat ikut menunjukkan perilaku cemas dan depresi. Nah, pada manusia, konsumsi probiotik selama beberapa minggu dapat menurunkan kadar kortisol, meningkatkan kualitas tidur, dan memperbaiki mood. Ada juga studi yang menunjukkan bahwa transplantasi mikrobiota usus dari orang sehat ke penderita depresi berat bisa memperbaiki gejala mereka secara signifikan. Jadi bisa disimpulkan memperbaiki mikrobioma bisa berdampak langsung perbaikan kesehatan mental. Jadi, dari beberapa penelitian itu menyatakan hubungan adanya mikrobioma usus dan kesehatan mental itu benar-benar nyata. Misalnya, di situ ada pada percobaan hewan di mana mikrobioma dari tikus yang mengalami stres itu akan berpindah mengalami dari mikrobioma tikus yang mengalami stres itu berpindah ke tikus yang sehat. Dan hasilnya itu tikus sehat itu juga bisa menunjukkan perilaku seperti cemas dan depresi. Sedang pada manusia, hasilnya mirip. Orang yang turun mengkonsumsi probiotik selama beberapa minggu terbukti mengalami penurunan kadar hormon stres, tidur lebih nyenyak dan suasana hati lebih baik. Bahkan studi tentang transplantasi mikrobiota dari orang sehat ke penderita depresi juga hadirnya menunjukkan hasil positif depresi juga menjadi lebih perbaikan kondisi mikrobioma usus kita itu bisa berdampak langsung kepada kesehatan mental kita. Selanjutnya, boleh Dini. Nah, di sini ada interferensi diet dan probiotik atau potensi terapi baru. Yang pertama di sini ada makanan probiotik seperti bawang putih, bawang merah, asparagus, pisang, dan makanan probiotiknya itu seperti yogurt, kimchi, tempe, kefir, dan miso. Dan gaya hidup sehat, tidur selama 7/8 jam, olahraga, dan kelola stres. Dalam 2-4 minggu, keragaman bakteri meningkat setelah 4-8 minggu, mood membaik. Jadi selain lewat otot, ternyata kita juga bisa memperbaiki mikrobioma usus lewat intervensi diet dan gaya hidup sehat. Pertama kan dari sini ada prebiotik ini adalah makanan jadi sumber nutrisi untuk bakteri baik di usus. Contohnya seperti bawang putih, bawang merah, dan pisang. Yang kedua ada makanan probiotik yaitu makanan yang mengandung bakteri baik hidup. Misalnya yogurt, kimchi, tempe, kefir, dan miso. Selain itu, gaya hidup sehat juga eh, sangat penting untuk tidur cukup, olahraga yang teratur, dan pengelolaan stres bisa menjaga keseimbangan mikrobioma. Bahkan dari penelitian klinis, dalam waktu 2-4 minggu, keragaman bakteri juga bisa meningkat dalam selama 4-8 minggu itu. Suasana hati kita itu atau mood kita bisa ikut membaik. Jadi bisa dibilang makanan sehat juga bisa bikin mental kita sehat.
Selanjutnya, nah di sini ada cara menjaga mikrobioma agar tetap sehat. Yang pertama ada makan makanan tinggi serat dan konsumsi makanan fermentasi, kurangi makanan olahan dan gula berlebihan, tidur cukup dan olahraga ringan, kelola stres. Kalau kita mau mikrobioma usus tetap seimbang, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan itu seperti makan makanan tinggi serat seperti sayur, buah, dan biji-bijian karena seperti itu makanan favorit bakteri baik. Yang kedua ada makanan-makanan fermentasi seperti tempe, yogurt, atau kimchi. Makanan ini makanan ini membantu menambahkan populasi bakteri baik. Yang ketiga ada hindari makanan olahan dan gula berlebihan karena bisa memicu pertumbuhan bakteri jahat di usus. Selain itu, eh, olahraga ringan karena pola tidur dan aktivitas fisik juga mempengaruhi keseimbangan mikrobioma. Dan yang terakhir ada kelola stres. Karena stres yang berkepanjangan bisa mengacaukan komunikasi antara otak dan usus lewat gut-brain axis. Jadi, menjaga mikrobioma usus itu bukan cuma soal makanan sehat, tapi juga gaya hidup yang seimbang secara keseluruhan. Cukup. Balik lagi kepada moderator. Wah, menarik sekali materi yang dibawakan oleh kedua pemateri kita. Tapi sebelumnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri atas penjelasan yang sangat informatif dan membuka wawasan kita semua. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita dokumentasi sebentar dulu ya teman-teman. Yang bisa on cam boleh on cam. Terus on cam. Apakah sudah? Apakah sudah cantik saya? Wow, belum on cam Kak. Udah kelihatan Kak mukanya. Ayo teman-teman, on cam ya. On cam dulu teman-teman. Kita Sebentar. foto bersama dulu. Mungkin yang tidak on cam tidak apa-apa. Langsung aja Kak Wulan didokumentasikan. Baik. Baik, satu, dua, tiga, anjir. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan untuk on cam ya. Boleh bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya. Tapi sebelum menyebutkan pertanyaannya itu boleh perkenalan dulu ya, biar kita sama-sama tahu kalian dari mana aja gitu. Ya, yang mau bertanya silakan raise hand.
Saya Kak. Boleh, siapa? Perkenalkan nama saya Fandi dari SMA N1 Keramat Watu. Pertanyaan saya simpel sih Kak. Mengapa, bagaimana cara menjaga kesehatan mikroba usus agar tetap seimbang Kak? Antara bakteri baik dan bakteri jahat. Udah Kak itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk Pandi. Baik, Kak Tasya sama Kak Wulan mau langsung jawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Oke, pertanyaan selanjutnya boleh? Karena pertanyaan-pertanyaannya akan kita tampung dulu ya teman-teman. Yes, saya Kak. Mau Ya boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ama dari SMA N1 Keramat Batu. Izin bertanya, Kak. Sejauh mana sih terapi berbasis mikrobioma seperti probiotik dan transplantasi mikrobiotik dapat diandalkan untuk menangani gangguan mental seperti depresi? Terima kasih. Boleh Pak ada lagi? Saya izin bertanya, Kak. Iya, boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Karisma Wardaulia. Saya dari Universitas Pamulang. Izin bertanya, sejauh mana stres dan gaya hidup, misalnya tidur, olahraga, dapat memengaruhi keseimbangan mikrobioma usus dan kesehatan mental secara bersamaan. Oke, bagaimana Kak Tasya, Kak Wulan? Apakah sudah cukup? Atau nanti ada lanjut sesi 2? Untuk yang Karisma, boleh diulang nggak pertanyaannya? Soalnya putus-putus. Izin menjawab pertanyaan dari Anida Fitriah ya tadi. Jadi ada beberapa jenis mikrobioma atau bakteri yang bisa berbahaya jika jumlahnya berlebihan atau keseimbangan mikrobiomanya terganggu. Ada bakteri kayak Clostridium difficile. Nah, itu bisa menyebabkan diare parah atau infeksi. Cara mengatasinya itu yang pertama itu ya sama aja sih kayak menjaga pola makan sehat, terus probiotik dan prebiotik kayak misal makan yogurt, tempe itu juga bisa menambah bakteri baik. Pada prebiotik itu seperti makan pisang. Terus bawang juga ternyata bisa menjadi menambahnya bakteri baik itu.
Terus ternyata ada ini apa sih, hindari penggunaan antibiotik berlebihan. Antibiotik berlebihan juga bisa membunuh bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita, sehingga memberi peluang bagi bakteri berbahaya itu berkembang di dalam tubuh kita itu. Terus ada kelola stres dan tidur yang cukup. Stres juga kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan mikrobioma. Jadi kita itu tidak boleh bergadang, teman-teman. Jadi penting menjaga kesehatan mental dan tidur kita tetap seimbang. Terus juga ada kebersihan yang seimbang. Sebelum makan, kita cuci tangan terlebih dahulu, menggunakan hand sanitizer. Juga, tapi juga jangan berlebihan hingga mengurangi paparan bakteri baik. Cukup. Nah, Kak Anin, apakah pertanyaannya terjawab atau belum? Boleh. Sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya boleh dijawab, Kak Tasya. Baik, izin menjawab ya untuk iya. Tadi kan katanya, kata Via itu bagaimana modifikasi genetik pada bakteri usus melalui bioteknologi dapat secara spesifik mempengaruhi keseimbangan senyawa serotonin yang berkait dengan depresi dan kecemasan. Jadi, modifikasi genetik pada bakteri usus ini melalui bioteknologi dapat meningkatkan produksi senyawa seperti serotonin yang berperan penting dalam mengatur suasana hati dan mengurangi gejala depresi maupun kecemasan. Kan tadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa bakteri tertentu seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium dapat direkayasa untuk menghasilkan metabolit atau menstimulasi sel saraf usus agar meningkatkan produktif serotonin. Dengan demikian, intervensi dari bioteknologi pada mikrobioma usus ini berpotensi menjadi terapi pendukung dalam pengobatan gangguan mental. Gitu, ya, apakah cukup? Apakah peningkatan produksi serotonin pada bakteri usus hasil rekayasa bioteknologi benar-benar dapat mempengaruhi kadar serotonin di otak, mengingat adanya penghalang darah otak yang membatasi pergerakan senyawa tersebut. Punten, gimana, Kak?
Kak Fia tadi bertanya lagi atau menambahkan? Baik, izin menjaga dari pertanyaan Kak Tasya tadi. Apakah peningkatan produksi serotin oleh bakteri usus hasil rekayasa bioteknologi benar-benar dapat mempengaruhi kadar serotin di otak? Mengingat adanya penghalang dari otak yang membatasi pergerakan senyawa tersebut. Oke, baik Kak Fia, terima kasih. Baik, jadi gini ya Via, meskipun serotonin yang diproduksi di usus itu tidak langsung menembus ke penghalangan darah dan otak, pengaruhnya terhadap kesehatan mental ini tetap ada melalui sumbu otak ke usus atau good brain activity tadi. Serotonin usus itu kan dapat mempengaruhi aktivitas saraf vagus, sistem imun, dan produksi metabolit lain yang mengirim sinyal ke otak. Dengan efeknya itu terhadap suasana hati dan perilaku lebih bersifat tidak langsung melalui komunikasi biokimia dan saraf antara usus dan otak. Jadi gitu. Apakah udah cukup? Baik, cukup. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga kepada Punten. Ada satu orang lagi yang belum dijawab. Oh iya, silakan boleh. Silakan dijawab. Ya baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Gisel. Izin mengulang ya pertanyaannya. Tadi itu Gisel itu bertanya, apa tadi? Banyak penelitian katanya yang menunjukkan adanya hubungan antara mikrobioma usus dan depresi. Tapi bagaimana sih cara membedakan apakah perubahan mikrobioma menyebabkan gangguan mental atau justru akibat dari kondisi mental tersebut? Jadi untuk mengetahui perbedaannya, para para peneliti itu melakukan beberapa cara. Yang pertama itu melakukan studi jangka panjang untuk melihat apakah perubahan mikrobioma ini terjadi sebelum gejala depresi muncul. Nah, yang kedua itu mereka mencoba memindahkan mikrobioma ini dari orang depresi ke hewan. Jika si hewannya ini mulai muncul perilaku seperti depresi, nah ini menunjukkan bahwa mikrobioma ini bisa
sorry ke ini. Nah, yang ketiga, mereka melakukan intervensi dengan prebiotik atau peribiotik atau bisa disebut juga dengan diet sehat. Mereka melakukan diet sehat ternyata. Nah, jika hal ini bisa memperbaiki mikrobioma dan mengurangi gejala depresi, eh hal ini juga bisa mendukung peran mikrobioma itu. Jadi sederhananya gini, hubungan antara mikrobioma dan depresi ini bersifat timbal balik. Depresi bisa mengubah mikrobioma melalui stres, pola makan, dan tidur. Sementara mikrobioma ini tidak seimbang bisa memengaruhi suasana hati dan eh, kesehatan otak. Jadi kedua halnya ini saling memengaruhi dan sulit dipisahkan mana yang muncul lebih dulu gitu. Bisa apakah cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada peserta yang sangat aktif bertanya dan juga kepada pemateri yang telah memberikan penjelasan yang sangat baik dan informatif. Alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara seminar bioteknologi hari ini. Dari materi yang disampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kesehatan mental seseorang ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi mikrobioma di dalam ususnya. Ketidakseimbangan mikrobioma usus ini bisa berdampak pada suasana hati, stres, hingga gangguan psikologi tertentu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, terutama menjaga kesehatan tubuh dan pikiran secara seimbang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pemateri dan juga teman-teman peserta yang sudah berpartisipasi dengan penuh semangat dan antusias. Jangan lupa untuk nanti ngisi absensi serta nanti kita kirim e-sertifikatnya dari panitia sebagai bukti keikutsertaan dalam seminar ini. Akhir kata, saya Diana Cantika selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu jalannya acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. selamat siang dan sampai jumpa. Teman-teman terima kasih udah Terima kasih, Kak. Kakak, apakah tidak ada dopresnya? Selamat siang, pagi, sore, dan malam semuanya. Oh, dopresnya yaitu berupa sertifikat ya.
Baik, boleh lift teman-teman. Takutnya ada kegiatan lain. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya udah dapat. Ada di sertifikat. Iya, Ih, sedih banget. Diusir. Nggak suka bintang 1. oh ama itu anu ya. Guys, keluar aja guys. Kalian diusir. Bye.